Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Gen Hijrah. Kali ini kita akan membahas tentang stunting bersama Miss Huza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Huza. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa, ya. wabarakatuh. Iya. Gimana hari ini kabarnya nih, Miss? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ica sama Asya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik nih Teh, hari ini kita akan membahas tentang stunting ya, yang lagi ramai juga, salah satu hal yang lagi ramai dibahas di Indonesia. Karena kan data terakhir itu di Indonesia mencapai 31,8% ya angkanya. Terus di tahun 2022 juga sempat turun di angka 21,6. Nah kan di tahun sekarang 2024 ini kan pemerintah diharapkan bisa turun sebanyak 14%. 14%. Nah menurut Miss Huza, Teh Huza, stunting itu apa sih dan ciri-ciri anak yang terdampak stunting itu bagaimana? Sebelumnya mungkin saya mau disclaimer dulu ya. Ini kan membicarakan stunting ya, tapi saya bukan ahli kesehatan, bukan juga ahli gizi. Artinya memang bukan orang yang concern di bidang itu gitu ya. Tapi mungkin diskusi kita sekarang akan kita fokuskan bagaimana sudut pandang Islam memandang stunting ini sendiri gitu. Itu mungkin yang akan jadi bahasan diskusi kita. Jadi mungkin kedepannya nggak akan terlalu dalam bagaimana stunting itu sebenarnya terjadi dan lain sebagainya. Tapi lebih ke bagaimana agama Islam sendiri memandang permasalahan stunting ini. Itu dulu mungkin ya. Disclaimer. Soalnya kan bukan ahli gizi gitu, bukan ahli kesehatan juga gitu. Tahu stunting ya sejak punya anak aja kan, jadi namanya orang tua kan pasti maksudnya berusaha untuk update. Takut anaknya juga jadi salah satu korban kan, akhirnya jadi cari tahu dan lain sebagainya. Dari situ mulai sedikit banyaknya belajar gitu tentang stunting. Nah, kalau berdasarkan apa yang saya baca, stunting itu adalah kondisi di mana anak yang gagal tumbuh. Ya, gagal tumbuh yang disebabkan di masa emasnya di 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu terjadi bukan saat anak lahir, tapi saat anaknya di dalam kandungan. Jadi masih di janin ibu itu, asupan ibunya sangat berpengaruh terhadap anak. Makanya 1000 hari pertama kehidupan disebutnya 1000 HPK. 1000 HPK itu terjadi saat anak sudah ada dalam kandungan ibu, kemudian lahir dan berlangsung selama 2 tahun gitu. Jadi mengalami proses makan yang dari ibunya, kemudian setelah lahir dia menyusui dari ibunya juga. Lalu setelah 6 bulan dia mulai mendapat asupan sendiri, makan langsung. Nah, dirinya itu. Nah, kondisi itu yang menyebabkan gagal tumbuh karena kekurangan nutrisi, kekurangan gizi selama 2000 hari pertama kehidupan itu. Gitu. Makanya kondisi anak yang stunting itu baru bisa terdeteksi biasanya di usia 2 sampai 3 tahun usianya gitu. Dan betul ya, angka di Indonesia cukup tinggi sekali gitu. Dan tahun ini pemerintah gencar banget untuk menurunkan angka stunting karena memang semakin cukup terbilang tertinggi dibanding beberapa negara gitu. Indonesia termasuk yang tinggi gitu. Data terakhir sekitar 20% gitu ya dari jumlah anak Indonesia segitu. Jadi itu cukup besar gitu, angka yang cukup besar gitu. Nah, kalau untuk ciri-cirinya sendiri secara umum itu bisa dilihat kalau dari usia 2 sampai 3 tahunan itu di bawah 5 tahun lah, di bawah 5 tahun. Itu yang paling nampak dari fisiknya. Gitu. Jadi tubuhnya lebih kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Nah, menentukannya di mana? Ada standarnya. Jadi kalau misalnya di buku KIA, kalau ibu-ibu yang udah ibu-ibu ya udah punya anak gitu, pasti punya buku pink KIA. Itu yang diterbitkan sama pemerintah, dibagikan secara gratis. Buku kesehatan ibu dan anak. Di situ ada data setiap bulan. Kalau dulu kita kecil ke posyandu. Nah, itu ada datanya di situ di buku pink.
Nah, nanti di situ ya ada diagramnya, ada standarnya. Setiap bulan anak naik nggak tinggi badannya, berat badannya, tinggi badannya iya naik atau tidak, berat badannya naik atau tidak. Nanti dikalkulasikan, nanti akan ada hasil akhir. Apakah tinggi badan anak ini sesuai dengan rata-rata usianya atau enggak, gitu. Nah, biasanya anak yang stunting itu ketahuan tinggi badannya di bawah rata-rata anak seusianya. Itu yang secara fisik. Nah, kalau misalnya secara psikologis atau perilaku gitu, itu biasanya lebih banyak terlihat nanti di saat dewasa. Jadi stunting ini bukan saat anak-anak aja, tapi dampaknya sampai dewasa gitu. Itu mungkin sekilas, ciri-ciri sekilas tentang anak yang stunting. Nah, tadi sempat dibahas juga tentang penyebab dari stunting ya, misalnya. Nah, terus gimana sih orang tua berperan dalam mengakibatkan atau menimbulkan stunting terhadap anaknya? Iya, tentu saja pertama orang tua punya peran yang sangat penting ya, karena gimana pun juga yang melahirkan anak tersebut ya orang tua. Dia lahir dari perut ibunya, artinya asupan ibunya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan janin gitu, termasuk dia saat lahir. Nah, tapi kalau misalnya berbicara penyebab tadi nyambung, sebenarnya ada banyak faktor ya. Nggak melulu di salah asupan ibunya, nggak melulu salah orang tuanya juga gitu ya. Misalnya ada anak yang kemudian diindikasi stunting, nggak sepenuhnya salah ibu atau orang tuanya, karena faktornya banyak gitu. Bisa jadi ada yang karena faktor ekonomi, kemudian ada juga faktor sosial, kemudian ada juga memang faktor pengetahuan tadi, pendidikan orang tuanya gitu. Contoh misalnya karena ini berkaitan dengan asupan makanan ya, ada orang yang misal secara aksesnya dia mudah mendapatkan makanan-makanan bergizi gitu ya, tapi jaraknya misalnya mudah gitu ya, tapi dia nggak punya uang untuk mendapatkan makanan tersebut, maka itu jadi faktor ekonomi jadi penyebabnya. Nah, di daerah lain ada yang dia punya uang banyak gitu ya, tapi mau mendapatkan makanan gitu ya, mendapatkan makanan yang bergizi itu susah, sampai harus nyebrang dulu lah, apa dulu lah misalnya. Itu kan ada kejadian gitu di beberapa daerah. Maka itu juga faktornya bukan ekonomi nih, udah bukan ekonomi. Nah, ada juga nih di tengah kota, sebutlah misalnya di ibu kota gitu ya, uang ada, misalnya akses mudah, apa-apa tinggal online gitu. Tapi dia tidak mendapatkan pengetahuan untuk memberikan asupan yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya ya udah asal-asalan aja. Itu juga jadi faktor gitu. Jadi sangat berhubungan, tidak bisa melulu disalahkan ke orang tuanya. Tapi yang jelas balik lagi orang tua punya peran yang sangat penting untuk menjadi penentu nih anak kira-kira dapat asupan yang cukup atau enggak sejak lahir gitu ya, sejak dalam kandungan gitu kan, sejak dalam kandungan sampai kemudian dia lahir dan dia tumbuh terutama di 1000 hari pertama kehidupannya gitu. Jadi kalau misalnya orang tua yang punya akses informasi, maka dia akan belajar apa saja misalnya yang harus dimakan. Misalnya saat hamil dia harus banyak makan asam folat ya, bukan asam sulfat. Gitu ya. Misalnya gitu kan. Atau misalnya apalagi, ya pokoknya menjaga asupan-asupannya agar si anak ini terjaga sampai dia tidak mengalami keterlambatan ataupun gagal tumbuh tadi gitu. Oke, kalau misalkan ibunya nih pas lagi hamil, dia tuh ngerokok, alkohol, itu juga berpengaruh sih? Enggak sih terhadap stunting? Tentu saja ya, karena balik lagi, itu kan sesuatu, jangankan dia perokok aktif ya, dia perokok pasif pun sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang kanan kirinya merokok terus menerus misalnya, itu juga sangat berpengaruh gitu. Nah, tadi ya saya juga ada yang kelewat bahwa memang faktor penyebabnya yang tadi yang dia punya uang banyak misalnya, tapi aksesnya tidak terpenuhi gitu ya. Itu juga bagian dari penyebabnya gitu ya, faktor penyebabnya. Misal lingkungannya kotor, kemudian dia mau mendapatkan air susah, atau bahkan airnya aja dia cuma bisa dapat air kotor untuk kemudian dia masak, dia jadikan minuman sehari-hari.
itu kan cukup berbahaya, dan itu sangat berbahaya, itu ngaruh banget gitu. Apalagi masih banyak kan di Indonesia daerah-daerah yang seperti itu gitu. Terus apalagi kalau itu kan secara tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja tuh dengan tidak ingin gitu dia ada di kondisi itu ya, karena memang faktornya dia tinggal di situ, daerahnya kekurangan air bersih dan lain sebagainya. Apalagi ibu-ibu yang dengan sengaja misalnya merokok, minum alkohol, itu udah harus sangat dihindari sih, karena cukup besar sekali pengaruhnya. Bahkan jangankan rokok, kafein aja itu udah dibatasin ibu hamil menyusui itu. Minimal kalau tidak salah tuh maksimal tuh 1 gelas sehari. Udah nggak boleh, karena memang sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin di di perut gitu. Yang nantinya yang sangat terasa itu biasanya anak bisa lahir dalam kondisi prematur. Misalnya itu juga bisa salah satu penyebabnya gitu ya, prematur. Kemudian misalnya pas lahir berat badannya kurang gitu ya, berat badannya kurang kan berat badan minimal tuh 2,5. Nah, kalau anak yang lahir di bawah 2,5 ini harus ada penanganan khusus gitu ya. Gimana caranya dia bisa ngejar berat badan dan tinggi badan ideal sampai usia 2 tahun. Berarti kan butuh ekstra. Kalau misalnya nggak kekejar, itu bisa jadi terindikasi stunting ke sana. Jadi besar banget pengaruhnya, apalagi untuk ibu-ibu yang secara langsung minum, misalnya ngerokok dan lain sebagainya, kena polusi rokok juga gitu. Itu sangat berpengaruh pada perkembangan bayi di perut gitu. Selanjutnya nih Miss, gimana sih dampak negatif dari stunting ini terhadap perkembangan generasi kaum muslimin? Ya, berbicara soal dampak untuk perkembangan kaum muslimin ya, generasi kaum muslimin gitu ya. Nah, itu banyak sekali gitu ya. Pertama, kalau misalnya dampak jangka pendeknya kan dia anak akan terganggu perkembangan otaknya, pertumbuhan otaknya. Sedangkan masa-masa anak itu adalah masa-masa golden age, otaknya bertumbuh sampai sekitar 80% gitu. 20%-nya di usia lanjut di usia dewasa gitu ya. Nah, selain fisiknya terganggu juga dia kalau misalnya perkembangannya tadi otaknya terganggu, maka otomatis akan berdampak pada kecerdasannya. Kemudian dampak lebih panjang lagi, bukan cuma kecerdasannya, tapi bagaimana kemudian kemampuan dia menjalani kehidupan, menangkap permasalahan kehidupan itu juga akan berbeda dengan anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang normal gitu ya. Nah, itu cukup jadi ancaman yang besar ya, dimana seharusnya generasi muslim itu kan melahirkan generasi yang unggul ya, idealnya mah gitu ya, generasi robani gitu. Anak-anak yang memang kuat secara fisik maupun mental gitu untuk menghadapi tantangan zaman. Karena sebagai seorang muslim mah hidup bukan sekedar hidup gitu. Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup cuma hidup, babi di hutan juga hidup gitu kan ya. Nah, begitupun sebagai seorang muslim gitu. Kalau misalnya hidup cuma sekedar hidup, ya udah nggak akan ada bedanya dengan orang yang bukan muslim gitu. Nah, makanya seorang muslim saat dia lahir ke dunia, dia ini membawa risalah, bukan risalah kenabian, meneruskan risalah kenabian gitu kan. Dia punya misi, diciptakannya ini tidak semata-mata cuma hidup aja sampai kemudian dia meninggal, tapi ada sesuatu yang harus dia lakukan. Nah, untuk melakukan sesuatu ini dia kan membawa misi besar ya, Izul Islam wal Muslimin katakanlah gitu ya, kejayaan umat Islam. Tidak akan sangat sulit gitu ya, bagaimana kemudian kita mau mencapai kejayaan Islam kalau generasinya lemah, baik dari segi fisik maupun psikis gitu ya, perkembangan, apalagi dari perkembangan otaknya yang terbelakang, mohon maaf. Kemudian karena terganggu tadi kan, karena ada gangguan asupan yang kurang itu tadi, dan ini merupakan ancaman yang keras kan, makanya di Al-Quran disebutkan di surat An-Nisa itu, waliyakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa gitu. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah. Jadi sudah ada wanti-wanti dari Al-Quran sendiri, udah ada wanti-wanti. Jangan sampai gitu
takutlah, kalian tuh harus takut kalau misalnya sampai meninggalkan generasi yang lemah gitu. Nah, untuk mengimplementasikan atau menginternalisasikan ayat ini ke dalam kehidupan, diawali dengan rasa takut tadi gitu. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus selalu memberikan yang terbaik dong untuk menyiapkan generasi selanjutnya gitu. Salah satu penyiapannya dimulai dengan asupan gizi tadi. Jadi kalau misalnya berbicara soal dampak terhadap perkembangan umat Islam tadi, ya itu tadi, bagaimana umat Islam mau unggul, bagaimana umat Muslim mau unggul kalau misalnya generasinya kebanyakan stunting gitu. Ya itu tadi kan, meskipun ya orang stunting itu maksudnya mirip seperti orang normal, dia bisa sekolah, bisa kuliah yang tadi saya bilang, tapi tingkat kecerdasannya, kemampuan dia menyerap informasi dan lain sebagainya, memecahkan masalah itu berbeda dengan anak-anak normal umumnya gitu. Jadi kebayangkan gitu, gimana kalau misalnya Islam dipimpin sama generasi yang seperti itu, ya berarti kejadian dong sama yang tadi gitu kan, generasi yang lemah gitu, berarti kita melahirkan generasi yang lemah. Nah, jangan sampai kita beneran diancam gitu ya bahasanya dengan ayat Al-Quran tadi, hendaklah kamu takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Ya jadinya kurang berkualitas ya, Miss. Iya betul, kurang berkualitas gitu ya. Sementara kalau misalnya kita ngelihat Rasulullah ya, dari fisiknya aja udah sangat kuat. Kebayang nggak, beliau tuh hampir sering sekali kan pulang pergi Gua Hira. Bahkan kalau misalnya ada kalanya setiap hari, itu Gua Hira tuh bukan dekat dari sini ke depan doang ke rumahnya tuh, tapi jaraknya jauh sekali dan itu menanjak gitu, kayak naik gunung kan. Dan itu setiap hari, bisa jadi setiap hari Rasulullah naik turun. Habis itu Rasulullah sampai rumah emang langsung tiduran gitu ya, rebahan? Enggak. Beliau kan langsung bergerak kan, ngajak ada kalanya beliau ada panggilan berjihad misalnya, berperang, dan itu tidak gampang sakit. Rasulullah itu termasuk orang yang nggak gampang sakit gitu. Karena fisiknya kuat, bukan cuma fisik ya, udah mah kecerdasannya jangan ditanya lagi ya, fisiknya aja kuat gitu, sampai jarang sakit. Nah, kalau anak-anak stunting ini, dia saat gedenya, saat dewasanya ini juga bisa lebih mudah terkena penyakit. Jadi antibodi tubuhnya lemah gitu. Kan sempat ngeliat juga ya di web MUI, kalau misalnya stunting ini tuh perintah agama juga gitu ya. Nah, seperti apa sih perintah di dalam agama Islam terhadap pencegahan stunting ini gitu? Oke. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu kan agama yang komprehensif ya, segala sesuatunya diatur. Hal kecil kita mau ke kamar mandi aja kan ada aturan ya, kaki mana dulu. Keluarga pun ada aturan ya gitu. Apalagi urusan stunting gitu yang memang fungsinya gitu, perannya untuk menyiapkan generasi gitu. Artinya Islam sudah lebih dulu menanggapi ini, sudah tahu gitu orang-orang tuh atau umat manusia itu bakal bandel nih urusan makanan ya, disuruh apa gitu kan, ujung-ujungnya apa gitu. Nah, makanya Islam udah mewanti-wanti. Dan yang pertama sebetulnya yang sudah Islam lakukan itu, agama Islam jelaskan itu bukan ke ibu hamilnya dulu. Kan tadi kan pertama urusan stunting itu karena awal mula asupan gizi anak di hari 1000, hari pertama kehidupannya itu kurang. Ya, ada asupan yang kurang, ada nutrisi yang kurang. Itu sejak dia dalam janin gitu. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahwa perintah untuk menjaga asupan itu bukan untuk ibu hamil saja. Tapi kalimatnya di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bahasanya itu ya ayuhan nas. An-nas itu artinya manusia secara umum. Enggak ya ibu hamil. Enggak, bukan. Tapi wahai seluruh manusia, bukan wahai ibu hamil saja, wahai anak-anak saja, enggak, tapi dari seluruh manusia. Artinya baik dia mau sebelum menikah, sudah menikah, sedang hamil ataupun enggak, maka perintah yang pertama itu adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Itu yang pertama. Yang pertama banget tentang makanan ya, makan yang halal, kemudian yang thayyib. Nah, uniknya di ayat ini nih ya, Allah tuh kayak udah tahulah manusia mah gampang terkecoh, gampang tergoda ya. Ayat selanjutnya itu masih dalam satu yang sama, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan.
Kebayang nggak korelasinya? Jadi seolah-olah Allah teh nyuruh makan makanan halal, thayyib. Tapi Allah tahu nih manusia mah gampang tergoda, makannya bakal yang nggak halal, makannya bakal yang nggak thayyib gitu. Makanya di lanjutan ayatnya itu jangan ikutin langkah-langkah setan gitu. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata gitu. Jadi kayak apa ya? Ya Allah Maha tahu ya, Allah paling tahu gitu, Allah paling tahu tabiat manusia. Jadi udah diingetin dari awal, makan yang halal perintahnya, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah gitu. Dari kecil bahkan ya. Karena apa? Makanan halal dan thayyib itu akan sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Bahkan kalau dalam Islam kita meyakini bukan cuma ke kesehatan ya, tapi juga keberkahan hidup. Ya, misal makanan halal. Kalau misalnya ada aja makanan yang tidak halal ada dalam tubuh kita, itu bisa menutup beberapa terkabulnya doa, menghalangi terkabulnya doa. Itu kan yang kita yakini dalam agama Islam gitu kan. Nah, jadi bukan cuma ke kesehatan dampaknya, tapi ke keberkahan hidup setelahnya gitu. Kemudian selain yang halal, Islam juga menegaskan makannya yang thayyib. Zaman sekarang banyak banget yang halal, tapi tidak thayyib, belum tentu thayyib. Atau ada juga yang thayyib tapi tidak halal. Contoh misalnya kalau di Sunda tuh banyak makanan-makanan segala jenis aci. Kan aci itu kan kalau diolah bisa dari cilok lah, cireng lah, dan lain sebagainya. Halal nggak aci-aci itu? Cireng, cilok, cibai, dan lain sebagainya. Halal. Tapi kalau dimakan terus-menerus, maka tidak akan menjadi thayyib. Gitu. Itu. Jadi si halal dan thayyib ini nggak bisa dipisahkan. Ibaratnya kita mau makan yang harus halal dan juga harus thayyib gitu. Apalagi untuk ibu hamil, karena contoh misalnya tadi ngomongin peracian misalnya, atau misalnya seblak ya, ibu hamil makan seblak misalnya, halal seblaknya tapi kan tidak thayyib, karena itu kan makanan yang tidak matang seblak tuh setengah matang gitu, itu nggak baik untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi harus dari sebelum hamil. Kemudian setelah kemudian itu panggilannya untuk ya ayuhan nas, ini ada yang lebih spesifik lagi, sejak menyusui. Jadi tadi saat hamil dia sama perintahnya makan halal dan thayyib, lalu kemudian setelah melahirkan dia harus menyusui ibunya itu ya, ibunya menyusui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, 2 tahun penuh seolah-olah Allah ngasih tahu yang ngasih rezeki itu tuh asupannya dari Allah gitu. Yang bisa mengeluarkan air susu ibu itu cuma Allah kan. Dan Allah yang bisa Allah memilih wanita gitu, Allah memilih ibu untuk menjadi perantara anaknya makan itu. Bukan ayah ya, nggak bisa ngeluarin ASI gitu. Nah, tapi yang sering lupa di ayat ini, biasanya orang hafal nih perintah menyusui 2 tahun penuh. Ayat ini ya orang udah tahu lah, ada di Quran perintahnya. Tapi kelanjutan ayatnya yang sering lupa. Selanjutnya adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi maksudnya balik lagi, penanganan stunting ini kalau misalnya dimulai dari asupan gini nih, bukan ada di ibu tanggung jawabnya, bukan ibu saja. Tapi justru Al-Quran menegaskan ayah juga harus turut serta nih. Karena ayat setelah menyusui masih dalam satu ayat yang sama ya, selanjutnya dijelasin kewajiban ayah tuh ngasih makannya, ngasih pakaiannya. Jadi gimana mungkin ayah gitu ya mau atau kita mau memerangi stunting kalau misalnya ayah nggak tahu apa yang harus dia kasih ke ibunya. Makanya ayahnya harus tahu dulu gitu, makanan apa yang baik untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan dia tanggung jawabnya ada di dia. Ini yang sering lupa. Kalau ibu punya tanggung jawab menyusui selama 2 tahun penuh misalnya, maka ayahnya ini yang punya tanggung jawab untuk memastikan selama 2 tahun penuh ini khususnya gitu ya, dia memberikan asupan yang baik untuk ibu dan anaknya gitu. Jadi ke sana. Nah, kemudian yang ketiganya adalah setelah menyusui, fasenya itu adalah fase makan. Jadi kalau di perkembangan anak tuh 6 bulan ASI eksklusif, 6 bulan selanjutnya itu sudah mulai makan. Nah, ini makannya juga berprinsip pada, kalau saya berpegang pada sebagai warga negara yang taat pada ulil amri.
Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Kenapa ulil amri? Karena ulil amri, pemerintah di kita yang mengatur anak 6 bulan harus makan apa. Gitu. Nah, pemerintah udah ngatur, maka kita harus taat, ngikutin. Pemerintah udah ngatur loh, 6 bulan ini anak harus dikasih makan apa aja. Udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Udah nggak ada, udah jadul 4 sehat 5 sempurna itu. Tapi udah harus mencapai namanya adekuat ya. Jadi dalam isi piringku itu harus ada karbohidrat, kemudian protein, sayuran, vitamin, ya sayuran ya, terus ada lemak tambahan gitu, dan buah tentu saja. Nah itu yang kemudian prinsip adekuat yang dibawa oleh pemerintah, disosialisasikan ke masyarakat. Nah kita melaksanakan itu bisa mengacu ke bagian dari menaati pemerintah tadi, ulil amri. Kenapa? Karena ada saya menemukan orang-orang yang tidak mau ngasih makan anaknya di usia 6 bulan. Karena apa? Karena katanya Rasulullah nggak ada contohnya dari Rasul. Nggak ada contohnya dari Rasul nggak ngasih ini gitu. Ada yang seperti itu. Kalau saya berpikir ini bagian dari ketaatan kita terhadap pemerintah gitu kan, pemerintah yang sudah mengkaji dan lain sebagainya, maka dia ngasih panduan, ya kita lakukan itu gitu. Baik Miss, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, gimana sih Islam menjadi solusi terhadap stunting? Ya kalau misalnya tadi ya, kalau menurut saya sih bagaimana kemudian Islam sebagai agama yang bisa berperan memerangi stunting ini gitu, karena ini kan masalah yang kompleks gitu, masalah bersama, bukan cuma masalah umat muslim saja gitu, bahkan pemerintah pun concern untuk menangani stunting ini karena angkanya yang semakin tinggi gitu, yang tinggi di Indonesia. Nah mungkin yang kalau dari saya pribadi ada 2 langkah. Yang pertama memang membangun kesadarannya terlebih dahulu gitu dengan memperluas edukasi, karena ada uang, ada akses, tapi kalau dia nggak tahu bahwa dia harus memberi makan yang seperti apa atau memberikan asupan yang seperti apa, ya nggak akan juga bermanfaat gitu kan itu. Nah sementara pencegahan stunting ini bagian dari istilahnya itu maqasid syariah gitu, maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam gitu, terutama hifdun nafs, perlindungan jiwa ya, udah otomatis gitu, bahwa ini bagian dari melindungi jiwa anak-anak kita, kemudian hifdul akli, perlindungan akal, karena tadi dijelaskan bahwa sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan akalnya. Kalau misalnya dia tidak tumbuh dengan akal yang sempurna, maka tidak akan tercipta generasi yang baik juga gitu, generasi yang unggul gitu. Dan bagian dari hifdun nasl, menjaga keturunan gitu. Itu makanya dengan maqasid syariah ini harusnya kita sudah mulai memahamkan orang-orang pentingnya menjaga atau memberikan awareness terhadap orang tua atau lingkungan sekitarnya untuk memberikan makan yang benar ke anak-anaknya, ke ibu hamil. Makanya kalau saya tuh sampai berpikir kayak ini isu stunting ini udah harus dibawa ke khutbah Jumat. Serius gitu. Saking pentingnya. Saking pentingnya gitu. Ya kalau misalnya khutbah Jumat itu ada kan ya aturannya harus berwasiat takwa gitu ya. Ya ini juga bagian dari membentuk generasi yang bertakwa gitu kan. Gimana mau membentuk generasi yang bertakwa kalau misalnya dia stunting gitu kan, dia asupannya nggak benar gitu. Jadi sudah jadi obrolan bapak-bapak juga gitu. Harus masuk ke khutbah Jumat, bahkan ke pengajian ibu-ibu bapak-bapak harus sudah mulai disuarakan gitu. Karena tadi yang ayat yang perintah menyusui itu beriringan dengan perintah ayah memberi nafkah, memberi makanan yang baik. Gimana ayah bisa memberi makanan yang baik gitu kalau misalnya dia tidak tahu makanan apa yang harus diberikan, yang bisa mencegah kegagalan tumbuh kembang anak ini gitu kan. Artinya dia harus melek nih, meskipun mungkin kalau di khutbah atau pengajian ya nggak dalam ya kajiannya, tapi setidaknya ibaratnya disentil lah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh mulai disentil gitu. Karena ada orang-orang yang emang tidak tahu aja gitu, tidak tahu si anak-anak tuh harus makan apa, ibu hamil harus dikasih apa gitu. Apalagi kalau ngobrol sama orang tua zaman dulu mah kan banyak sekali pantangannya ya.
Kalau urusan sama ibu hamil dan anak, misalnya ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh ini itu, pokoknya banyak sekali pantangannya. Nah, saya pikir ini obrolan stunting ini harus udah masuk ke obrolan-obrolan pengajian sih, obrolan-obrolan khutbah Jumat itu bagian dari mengedukasi masyarakat gitu. Karena kalau dia punya uang tapi dia tidak punya pengetahuan tentang itu, ya juga sama dengan bohong gitu kan. Orang kaya kalau nggak makan makanan yang thayyib, ya sama dengan bohong gitu kan. Maka apa yang dia punya gitu tidak akan bermanfaat dan tidak akan maslahat bagi dia dan generasi selanjutnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perlu adanya upaya kolektif semua sektor. Jadi nggak bisa kita mengerahkan kalau tadi ke khotib-khotib Jumat, kemudian ke ibu pengajian, tapi juga harus ada kerjasama dari seluruh lini masa gitu ya. Bukan cuma ibu hamil aja gitu ya. Atau misalnya yang paling dekat dengan ibu hamil itu layanan kesehatan. Bagaimana kemudian layanan kesehatan di daerah gitu ya, di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah, di kota-kota sampai ke kecamatan-kecamatan ini sudah mulai banyak menggerakkan isu-isu stunting ini untuk jadi pengetahuan bersama gitu. Karena untuk memasukkan pengetahuan atau pendidikan ke kalangan yang memang akses informasi terbatas, itu nggak bisa mengandalkan media sosial aja gitu. Harus emang ada orang yang turun langsung gitu. Dan yang paling dekat dengan masyarakat itu tadi mungkin pengajian-pengajian, khutbah-khutbah dan pelayanan kesehatan gitu. Jadi memang kalau misalnya umat Islam mau ngambil peran di mana, yang pertama ibda binafsik ya. Mulailah dari dirimu sendiri, lingkungan terkecil kamu, misalnya keluarga, orang-orang sekitar. Dan kalau misalnya karena orang Indonesia itu terkenal dengan religius ya, masih banyak orang-orang yang datang pengajian ya, maka masukinlah isu-isu stunting itu menjadi tema-tema pengajian, tema-tema khutbah dan lain sebagainya. Itu mungkin solusi yang mungkin belum komprehensif gitu, tapi bisa dilakukan oleh semua kalangan. Bisa dilakukan atau bisa didapatkan oleh semua kalangan dari mulai menengah ke bawah ataupun menengah ke atas gitu, nggak terbatas pada beberapa segmen tertentu gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Miss Zuza untuk sharing-sharing tentang stunting ini. Mudah-mudahan Miss Zuza juga sehat selalu biar bisa ngasih sharing juga tentang hal-hal yang lainnya. Amin. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kifaratul majlis dulu bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.